Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Tuan Huixing adalah sesepuh di Istana Bintang Dewa, yang baru saja menembus alam Sun 100.000 tahun yang lalu. Seorang master dengan napas cahaya bintang di tubuhnya buru-buru berkata, nenek moyang iblis dari ras iblis muncul di Laut Suhai beberapa hari yang lalu. Dia mengejar dan membunuh seorang murid manusia. Tapi dipenggal oleh keberadaan menakutkan yang muncul di Laut Void. Yang mulia penghancur bintang dikirim ke Laut Void tidak untuk menyelidiki kebenaran berita itu, dan dia seharusnya berada di dekat alam surga selatan sekarang. Tuan Huixing berkata dengan dingin, nenek moyang iblis benar-benar mencari kematiannya sendiri. Tanah Laut Suhai bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Mendengar itu, semua orang terkejut. Apakah Lord Star Master mengetahui beberapa petunjuk tentang Suhai? Perintahkan segera Master Sekte untuk pergi ke alam Celestial Selatan. Alam Celestial Selatan akan mengalami perubahan drastis dalam waktu dekat, dan perubahan drastis ini akan terjadi di Paviliun Pedang Tongtian. Kata Tuan Huixing. Mata semua orang berkedip. Sebagai anggota tingkat tinggi dari Istana Dewa Bintang, mereka secara alami mengetahui keberadaan Paviliun Pedang Surgawi. Itu adalah kekuatan tingkat atas di zaman kuno, bahkan melampaui Istana Dewa Bintang mereka. Untuk pejabat senior Istana Dewa Bintang, itu juga merupakan kekayaan yang mengejutkan. Ketika perintah Tuan Huixing jatuh, dia terdiam lagi, dan ketenangan kembali pulih. Saat ini di Void Tide Sea, di atas bintang yang meledak dengan api yang menghanguskan, naga api meraung seperti hari kiamat, dan di dalam naga api tak berujung ini, duduk di sana sesosok yang menjulang tinggi, bintang tak berujung itu meledak, dan kekuatan nyala api terbentuk olehnya. Orang ini adalah Yang Mulia Penghancur Bintang. Master Sekte Istana Bintang Dewa. Tiba-tiba, Yang Mulia Penghancur Bintang membuka matanya dan melihat jimat pesan yang diukir dengan rune rumit yang tak ada habisnya. Setelah akal ilahinya merasakan pesan itu, seluruh sosoknya tiba-tiba berdiri. Alam surga selatan, reruntuhan Paviliun Pedang Tongtian. Gumamnya, tubuh Venerable Star Destroyer tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuhnya penuh kegembiraan. Tanpa diduga, saya datang ke alam surga selatan dan menemukan hal yang begitu baik. Haha, Tuhan membantuku. Jika saya bisa mendapatkan harta Paviliun Pedang Surgawi dan kembali ke Istana Dewa Bintang, statusku pasti akan meningkat pesat. Kata Yang Mulia Penghancur Bintang ini dan tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Yang Mulia Ye Guang dan Yang Mulia Jiuyu yang menyelidiki tempat lain di Laut Void Tide juga bergerak dan terbang langsung menuju langit selatan. Sedangkan di alam surga timur saat ini, di kekosongan tak berujung. Napas seperti lautan naik ke langit, dan langit yang luas di sekitarnya tiba-tiba ditekan oleh kekuatan ini. Sosok seperti Dewa Iblis perlahan keluar dari sana. Setelah bekerja keras sekian lama, kursi ini akhirnya menembus ranah Yang Mulia Zun. Hahaha. Ini adalah sosok yang dikelilingi oleh aura hitam tak berujung, dan matanya mekar dengan cahaya ilahi. Di tubuhnya, ada kekuatan gelap yang mengerikan, dan kekuatan gelap ini sebenarnya menyatu dengan tubuhnya. Apalagi dipadukan dengan nafas aturan surga di tubuhnya. Perlu dipahami bahwa kekuatan kegelapan dan jalan surgawi pada awalnya saling eksklusif, karena mereka termasuk dalam dua kekuatan yang berbeda, tetapi pada orang ini, kedua kekuatan tersebut tidak menolak, tetapi membentuk keseimbangan tertentu. Benar saja, melalui kekuatan kegelapan untuk menembus alam yang mulia, pada saat terobosan, saya bisa menyatu dengan surga. Dengan cara ini, kekuatan kursi ini cukup untuk melampaui beberapa orang Yang Mulia Zun biasa. Kata sosok ini keluar dalam satu langkah, ternyata itu adalah Palace Master Yaomi. Saat ini, tidak ada seorang pun di dunia yang tahu. Itu kebetulan merupakan kesempatan untuk menyatukan seluruh alam surga timur secara rahasia.
Pelangi ilahi muncul di mata Palace Master Yaomi, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta dihancurkan bersamanya, meledak dengan semua kekuatan yang ada dalam gulungan itu. Tetapi pada saat ini, suara yang luar biasa tiba-tiba menyebar ke telinga Palace Master Yaomi. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa ruang kacau tiba-tiba muncul di kehampaan di depannya. Dari kekacauan itu, sepasang mata gelap terbuka. Sungai kegelapan yang panjang muncul di dunia ini. Di atas langit, terdengar suara gemuruh. Saat sungai yang gelap ini muncul, langit-langit berguncang. Kekuatan mengerikan dari surga ditekan dengan gila-gilaan, surga juga ingin menekan leluhur ini. Konyol, aura gelap tak berujung melonjak, itu benar-benar menekan dao surgawi secara langsung. Melihat adegan itu, Tuan Istana Yaomi terkejut. Dia baru saja menerobos Yang Mulia Zun, dan berada dalam masa kepercayaan diri yang tak tertandingi. Tetapi ketika sosok menakutkan ini muncul, dia jelas merasakan kekuatan kegelapan di tubuhnya, dan dia ditekan dengan gila-gilaan. Ada dorongan untuk menyerah. Ditatap oleh sepasang mata ini, Palace Master Yaomi benar-benar merasa seperti sedang ditatap oleh kematian. Palace Master Yaoji, Anda telah menembus ranah bangsawan. Apakah Anda tidak takut dengan leluhur iblis ini? Terdengar suara dari sosok itu memandang Master Yaomi dengan mengejek. Aku telah melihat Tuan leluhur iblis. Kata Tuan Istana Yaomi terkejut dan buru-buru memberi hormat dan berlutut dengan satu kaki. Yaoji, jangan lupa, siapa yang membuatmu menerobos ranah bangsawan, tanpa kekuatan kegelapan? Apakah menurutmu kamu bisa menembus hanya dalam 10.000 tahun? Kata leluhur iblis mendengus dingin, suaranya seperti petir dari langit biru. Apakah ini leluhur dari ras iblis abisal? Terlalu kuat, hanya embusan napas yang membuatnya hampir pingsan. Apakah ini jarak antara dia dan penguasa tertinggi surga? Ini adalah taipan ras iblis, yang benar-benar bertanggung jawab atas keberadaan keabadian. Sejak zaman kuno, dia telah bertahan sampai hari ini. Leluhur iblis abisal ini tiba-tiba muncul di hadapannya. Mengapa? Banyak pertanyaan berkelebat di hati Yaoji. Aku tidak tahu apa yang dipesan senior. Kata Palace Master Yaomi menundukkan kepalanya, matanya berkedip, dan berkata dengan hormat. Terakhir kali, ras iblis berkunjung ke Laut Void Tide, dan kemudian mengalami kejatuhan. Mungkinkah kali ini leluhur iblis abis datang untuk bertanya kepadanya mengenai hal itu? Fikir Palace Master Yaomi gugup, menundukkan kepalanya, matanya berkilat dingin. Nenek moyang iblis abisal dengan samar berkata, kamu harus melakukan sesuatu untuk kursi ini. Kamu harus pergi ke pegunungan Tiandang di alam surga selatan untuk memenangkan situs paviliun pedang Tongtian kuno, dan mencegah hal-hal tertentu jatuh ke tangan umat manusia. Dapatkah engkau melakukannya? Kata sepasang mata itu. Reruntuhan paviliun pedang Tongtian. Gumam Palace Master Yaomi menyedot napas. Karakter seperti dia, secara alami mendengar tentang paviliun pedang surgawi, yang merupakan salah satu kekuatan teratas di surga kuno, dan kemudian menghilang selama perang manusia iblis. Reruntuhan tersebut terletak di alam surga selatan. Baiklah, ini kesempatan bagus, generasi muda tidak akan ragu-ragu. Tuan Istana Yaomi segera berkata, bersemangat di dalam hatinya. Mantaplah kalau begitu. Selain itu, manusia Tianjiao yang dikejar di Laut Void Tide, siklus sebab dan akibat, reinkarnasi surga, dan bahkan penampakan paviliun pedang Tongtian semuanya terkait dengan orang ini. Itu ada hubungan tertentu, jika kamu bisa membunuhnya, leluhur iblis ini akan memberimu kekuatan kegelapan dari sumber kegelapan, yang cukup untuk membuat kekuatanmu melangkah lebih jauh dan menjadi level tertinggi di antara para iblis. Kata sosok gelap itu. Master Yaomi bersemangat, kamu tidak perlu khawatir tentang asal-usul orang ini, leluhur akan meninggalkan panduan untukmu. Dan kemudian kamu akan dapat menemukan orang lain dengan mengikuti panduan tersebut. Tiba-tiba sebuah pita hitam tak terlihat meledak ke arah Palace Master Yaomi. Palace Master Yaomi ketakutan, apa yang ditinggalkan leluhur abis demon di tubuhnya.
Raungan gemuruh bergema, dan akhirnya, sepasang mata itu tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Palace Master Yaomi berdiri, menghela nafas, dan matanya melonjak dengan cahaya yang mengerikan. Palace Master Yaomi melangkah keluar, melangkah ke dalam kehampaan dalam sekejap, dan dengan cepat menyapu ke arah alam surga selatan. Saat ini Qin Chen tidak menyadari bahwa setelah terobosan aturan pedangnya, resonansi dari kanon pedang tanpa nama dan token pedang di tubuhnya akan menyebabkan gerakan abnormal dari makam pedang, menyebabkan master yang tak terhitung jumlahnya dari surga berkumpul. Pada saat ini, dia masih sepenuhnya tenggelam dalam resonansi kanon pedang dan token pedang tanpa nama. Kedua kekuatan bergabung untuk membentuk jimat pedang yang unik. Qin Chen tampaknya melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam reinkarnasi, seperti siklus hidup, hidup dan mati. Yin dan yang bersifat umum. Aura misterius dan misterius muncul dalam persepsi Qin Chen. Tiba-tiba, aura pedang yang agung berfluktuasi dan menyebar, dan area perbaikan rantai tempat Qin Chen berada benar-benar runtuh. Puing-puing beterbangan secara acak, dan aliran udara seperti pedang. Di puncak Gunung Daozong kuno, pilar energi pedang lurus ke langit, menghubungkan langit ke bumi. Banyak orang di Sekte Dao kuno menatap aura pedang yang menakutkan itu, terkejut di hati mereka. Qin Chen membuka matanya, apa yang ada di token pedang tanpa nama ini? Saya benar-benar merasakan aura mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan itu terlalu berdebar. Apakah itu kekuatan yang mulia? Tidak, bahkan yang mulia pun tidak begitu menakutkan. Pikir Qin Chen tiba-tiba mengepung aura pedang, mencemooh. Kehampaan hancur di bawah aura pedangnya, memotong kehampaan menjadi parit, mengubah kekuatan di tubuhnya menjadi pedang yang tak terlihat. Qin Chen merasakan gelombang niat pedang yang mengerikan di tubuhnya, dorongan untuk menerobos mendiang guru suci, dan asal mula tubuhnya melonjak tanpa sadar, niat pedang mengalir, dan hati pedangnya cerah. Tubuh berubah menjadi pedang yang tajam. Dalam aura pedang ini, kekuatannya luar biasa, seolah-olah dapat menembus ruang dan waktu dan memotong segalanya. Pada saat ini, meskipun wilayahnya belum menembus, kekuatannya telah banyak meningkat, dan pemahamannya tentang ilmu pedang telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini siang hari, dan orang-orang dari Sekte Dao kuno tidak berani turun gunung sesuka hati, begitu banyak orang telah memperhatikan pemandangan ini. Master Sekte, tampaknya Master Sekte tertinggi telah membuat terobosan, kata Penatua Agung Gu Daozong, berkata dengan penuh semangat kepada Feng Tianzhen. Feng Tianzhen berkata dengan gembira, ini hal yang baik. Penatua tertinggi layak menjadi ahli top. Aura pedang tadi luar biasa. Makam pedang sepertinya telah berfluktuasi sebelumnya. Apakah itu karena Master Sekte tertinggi menarik kekuatan makam pedang? Kata banyak murid Daozong kuno berbicara dan tampak bersemangat. Selama diskusi, Qin Chen tiba-tiba muncul di samping para tetua ini. Saya telah melihat Master Sekte tertinggi. Banyak orang buru-buru memberi hormat dengan hormat. Pada waktu bersamaan, Yu Qiansu, Sword King Mu Zifeng, King Qiuzi juga dengan cepat datang ke puncak gunung ini, dan mereka semua senang melihat Qin Chen datang. Kembali ke Master Sekte tertinggi, ada perubahan di arah makam pedang sebelumnya. Sepertinya ada aura pedang yang menembus langit. Itu menembus langit alam celestial selatan dan memasuki kehampaan yang tak berujung. Saya khawatir seluruh pegunungan Tiandang, dan bahkan seluruh alam surga selatan, banyak orang yang sudah mengetahui hal ini. Ucap seorang tetua berkata dengan hormat. Mata Qin Chen meledak menjadi cahaya ilahi. Ketika dia menggunakan kekuatan token pedang sebelumnya, dia merasakan kekuatan khusus dari arah makam pedang. Apakah karena dia? Sepertinya aku harus pergi ke Jianzhong, kata Qin Chen berkedip. Namun, sebelum meninggalkan Sekte Dao kuno, Qin Chen harus menyelesaikan beberapa masalah untuk sekte itu. Jika tidak, begitu dia pergi, orang-orang dari Sekte Tianyuan dan pasukan lain akan datang untuk mencari masalah. Akan tetapi, sebelum Qin Chen pergi, tiba-tiba,
di kejauhan, teriakan dingin terdengar. Orang-orang Gudaozong, cepat keluar, dan tinggalkan pegunungan Tiandang. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Di udara di luar sekte Dao kuno, 3 kelompok kuda muncul. Satu kelompok kuda mengenakan jubah hitam berdarah. Ini adalah orang-orang dari sekte Bayangan Darah. Kelompok pria dan kuda lainnya datang dalam berbagai jenis orang. Ada master dari berbagai ras. Pemimpinnya adalah seorang master yang mengenakan jubah seni bela diri berwarna biru tua. Kelima jarinya sangat tebal dan ganas, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi yang perkasa. Ini adalah penguasa Shenzong. Adapun kuda ketiga, tidak seperti ras manusia, ia memiliki sayap di punggungnya, bertubuh pendek, dan mengeluarkan nafas dingin. Ia berdiri di kehampaan, seperti hantu, dan merupakan penguasa suku kelelawar hantu. Pada hari ini, 3 penguasa kuat di pegunungan Tiandang berdiri dengan bangga dan agresif di luar sekte Dao kuno, dan datang ke sini untuk mencari masalah. Ekspresi Feng Tianzhen dan master lainnya tiba-tiba berubah. Orang-orang dari 3 kekuatan besar benar-benar datang langsung, dan para pemimpinnya masih beberapa guru suci puncak. Semuanya, pegunungan Tiandang adalah tanah tanpa tuan. Mengapa Anda harus mengusir saya? Kekuatan apapun di alam surga selatan dapat bertahan di pegunungan Tiandang. Dengan melakukan ini, Anda telah melanggar peraturan, kata seorang tetua Gudaozong berdiri dan berkata dengan marah.